No, I don't think so. Halo teman-teman, Juna Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan membahas sebuah film animasi yang berjudul Minion. Di film ini, para Minion terus berjuang mencari bos yang terkejam, yang akhirnya mereka bertemu dengan mini boss yaitu Gru. Untuk yang sudah penasaran, silahkan siapkan posisi rebahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan para minion yang baru saja keluar dari lautan. Ternyata mereka telah ada di bumi jauh sebelum kita. Mereka hidup untuk mencari bos terkejam dan bos pertama mereka adalah dinosaurus. Namun dua minion yang ceroboh membuat dinosaurus terjatuh ke kawah api dan membuatnya mati. Kemudian berlanjut ke zaman batu. Kali ini bos mereka adalah manusia. Namun karena kebodohan minion yang menyuruhnya melawan beruang menggunakan pemukul lalat, manusia itu pun berakhir meninggal dimakan beruang. Lalu masuk ke masa peradaban Mesir kuno. Mereka juga membuat semua orang meninggal karena kecerobohan minion yang membuat semua orang tertindih piramid. Lalu bos mereka sekarang adalah seorang Dracula. Dan dia juga dibuat mati akibat terkena sinar matahari yang dilakukan minion. Mereka juga membuat bosnya meninggal tragis. Lalu mereka dikejar-kejar oleh para tentara bosnya. Dan mereka menemukan sebuah gua di Antartika sana. Mereka sekarang aman. Tahun-tahun berlalu, mereka membuat kehidupan mereka sendiri. Namun mereka merasa ada yang kurang. Tanpa majikan, mereka hidup tanpa tujuan dan malah depresi. Dan jika itu terus berlanjut, para minion pun bisa punah. Tapi masih ada satu harapan, dan minion bernama Kevin memberikan pengumuman bahwa dia akan pergi keluar gua untuk mencari majikan. Tapi dia perlu relawan yang bisa menemaninya. Uniknya tak ada satupun yang mau menemani Kevin kecuali minion Bob. Lalu minion Stuart yang tangannya diacungkan oleh temannya karena dia sedang tidur. Mereka bertiga pergi memulai perjalanannya. Bye-bye. Setelah melewati perjalanan yang lumayan jauh, mereka akhirnya tiba di kota New York. Mereka mencuri baju untuk baju baru mereka. Lalu saat mereka akan beristirahat, mereka melihat sebuah berita di TV tentang pertemuan penjahat terbesar yang diadakan di kota Orlando. Di sana akan ada Scarlett, si penjahat wanita pertama di dunia. Penjahat yang sangat cerdas. Lalu Kevin dan yang lainnya tertarik untuk datang ke sana walau dengan jalan kaki. Namun dari New York ke Orlando bukanlah perjalanan yang dekat. Dan akhirnya mereka pun kelelahan. Lalu mereka membuat sebuah poster bahwa mereka akan pergi ke Orlando. Beruntung mereka diberi tumpangan oleh sebuah keluarga yang akan pergi ke Orlando juga. Dan tak disangka keluarga itu juga adalah sekelompok penjahat. Di tengah perjalanan mereka merampok sebuah bank. Let's do this. Lalu mereka dikejar-kejar polisi, dan dengan keahlian minion yang menjadi penjahat, polisi itu berhasil dihentikan oleh mereka. Lalu mereka telah sampai di tempat Orlando, dan canggihnya mereka masuk melewati pintu rahasia. Lalu mereka pun berpisah di sana. Scarlet Overkill. Mereka langsung mencari Scarlett. Dan saat itu Scarlett akan mencari anak buah baru. Dengan cara merebut sebuah berlian dari tangannya, orang tersebut akan menjadi anak buahnya. Kevin dan yang lain langsung mencoba untuk merebutnya. Namun mereka malah tertindih dengan orang lain saat akan mengambil boneka beruang milik Bob yang terjatuh. Tak disangka Bob mendapatkan berlian itu. Lalu Scarlett pun mengumumkan bahwa 3 minion itu menjadi anak buahnya. Mereka bertiga diajak pergi ke tempat tinggal Scarlett, yaitu di London, Inggris. Kemudian Kevin segera memberitahu sukunya bahwa dia telah mendapatkan bos baru.
Ternyata sukunya kini mempunyai bos seekor Yeti. Namun mereka juga malah membuat ketua Yeti mati karena tertindih bongkahan es yang patah. Lalu mereka dikejar-kejar sama Yeti yang lainnya. Namun sebelum kejadian itu, Kevin telah menyuruh sukunya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu dan menemuinya di London, Inggris. Lalu mereka pun pergi mencari keberadaan Kevin dan yang lainnya. Sementara Kevin dan yang lain telah sampai di kediaman Scarlett. Mereka bertemu dengan suaminya Scarlett yang bernama Herb. Lalu diperlihatkan gudang hasil curiannya. Kemudian mereka diberitahu pekerjaan pertama mereka, yaitu mencuri mahkota Ratu Inggris. Kemudian mereka bertiga diperlihatkan ke gudang senjata. Masing-masing dari mereka diberi senjata untuk bekal mencuri mahkota nanti. Setelah itu mereka ditunjukkan kamar untuk mereka. Dan mereka dibacakan dongeng oleh Scarlett. Dongeng tersebut bercerita tentang 3 babi yang disuruh mencuri mahkota oleh serigala cantik. Namun mereka gagal ketika mencuri mahkota itu. Lalu serigala cantik marah dan melenyapkan ketiga babi tersebut. Mendengar cerita itu, Kevin dan Stuart sangat ketakutan. Namun berbeda dengan Bob, dia malah sudah tertidur nyenyak. Esok harinya mereka pergi ke London Tower, lalu menjalankan misi sesuai rencana. Stuart berhasil menghipnotis penjaga di sana, dan mereka berhasil masuk ke ruang mahkota dengan menembak pintu menggunakan senjata milik Kevin. Namun di ruang mahkota itu ada kakek tua jahat yang menjaga mahkota. Ketika sedang mencoba melawan kakek, tabung mahkotanya turun dan ternyata mahkota itu akan dipakai oleh ratu. Mereka bertiga mencoba mengejar secara terang-terangan. Alhasil semua pengawal ratu saling memberitahu untuk menangkap 3 minion tersebut. Ketika Bob terpojok, dia malah mencabut sebuah pedang yang tertancap di tembok untuk melawan pengawal. Tapi yang ada, para pengawal dan semua orang malah tunduk pada Bob, dan dia dinobatkan sebagai raja karena siapapun yang bisa mencabut pedang tadi, maka dia akan menjadi raja. Scarlett yang mendengar berita itu langsung saja mendatangi mereka, karena dia menganggap mereka telah menjadi pengkhianat. Sementara para minion yang sedang dalam perjalanan masih berusaha mencari alamat yang diberikan oleh Kevin. Mereka melewati berbagai negara, bahkan menumpangi pesawat. Lalu, Bob yang telah menjadi raja diantarkan ke istana untuk memberikan sambutan pada masyarakat. Namun saat bersenang-senang di sana, Scarlett datang bersama Herb, membawa tembakan laser, lalu Kevin langsung saja memberikan mahkota serta pedang pada Scarlett. Sebuah berita menyiarkan bahwa Bob telah menyerahkan dan memberi jalan Scarlett Overkill untuk menjadi ratu. Dan penyiar berita tersebut berkata bahwa negara itu akan hancur dipimpin Scarlett. Kemudian diperlihatkan Scarlett yang akan memberi sebuah kejutan yang pantas untuk ketiga minion tersebut. Mereka digiring menuju suatu tempat. Mereka terlihat sangat bahagia, namun kebahagiaan itu terhenti ketika mereka diantarkan ke sebuah penjara di bawah tanah. Lalu di sana juga ada Herb yang bertugas menyiksa mereka bertiga. Tapi kenyataannya mereka bertiga tak bisa disiksa karena bentuk tubuh mereka yang aneh. Faktanya, malah Herb lah yang kena kejahilan para minion. Lalu penobatan untuk Scarlett akan segera dimulai. Para minion berusaha keluar dari sana karena ingin meminta maaf pada Scarlett. Bob bahkan mengambil sebuah bunga dari tempat orang yang meninggal untuk diberikan pada Scarlett. Dan mereka pun berhasil keluar dari bawah tanah. Karena pintu istana sudah ditutup dan mereka tak bisa membukanya, mereka pun memanjat dinding untuk melihat keadaan di dalam istana. Namun lagi-lagi kecerobohan minion terjadi di sini. Ada seekor lebah yang mengejar Bob dan Stuart, dan mereka berlari ke atas lampu besar yang membuat bautnya terlepas. Scarlet Overkill, the queen. Kevin mencoba menghentikan mereka, namun bersamaan dengan penobatan Scarlett, lampu itu terjatuh menimpa Scarlett. Tapi bukannya mati, Scarlett bangkit dengan roket yang ada di gaunnya. Dia memerintahkan pengawalnya untuk menangkap minion karena telah mencoba membunuhnya.
Mereka pun dikejar-kejar dan menjadi buronan. Setelah sekian lama kejar-kejaran, Stuart dan Bob akhirnya tertangkap. Namun di sisi lain, suku Minion telah tiba di London. Mereka menumpangi kereta bawah tanah dan kembali ke Kevin. Kini dia berada di sebuah bar. Dia melihat Ratu Elizabeth yang sedang bermain pancong. Dia mengalahkan seorang pria yang sangat besar. Lalu Ratu memperlihatkan sebuah berita tentang kejadian penobatan Ratu Scarlet. Namun setelah itu Scarlet tiba-tiba muncul di berita memperlihatkan bahwa Bob dan Stuart telah ditangkap. Dan jika Kevin tak datang sebelum fajar, maka Bob dan Stuart akan dibunuh. Dia pun segera pergi. Dia pergi ke ruang senjata milik Scarlet. Dia membawa senjata untuk melawan Scarlet sendiri. Namun saat itu dia telah ketahuan dan dia terpojok di mesin yang belum selesai pekerjaannya. Di mesin tersebut ada sebuah kebocoran radiasi yang sangat besar yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Herb. Namun dia tersengaja menekan-nekan tombol di sana dan membuat dirinya menjadi raksasa. Di sisi lain, Scarlet sedang mengikat Bob dan Stuart di tumpukan bom. Things do not look good for you. Oh, and I'm keeping. Lalu datang Kevin menyelamatkan mereka berdua yang sebelumnya dia sangat kesusahan berjalan karena badannya sangat besar. Kemudian dia berhasil memegang Bob dan Stuart, namun bom tersebut sudah keburu dinyalakan oleh Scarlet dan Kevin mencoba meniup-niup bom tersebut. Setelah bom itu berhasil mati, Scarlet datang kembali menyerang Kevin sampai Kevin terjatuh. Lalu Scarlet mendengar suara para minion yang lebih banyak. Dikala itu Kevin bangkit dan memukul Scarlet hingga terpental beberapa gedung. Oh no, you don't. Namun ternyata Scarlet masih bisa selamat. Dia mengeluarkan senjata mautnya. Dia mengeluarkan bom yang sangat besar. Lalu ia tembakkan bom itu pada Kevin. Bodohnya Kevin malah memakan bom itu. Lalu dia menangkap Scarlet dan malah ikut terbang bersamanya. Para minion menyaksikan bahwa bom itu meledak di atas langit sana. Mereka kira Kevin tak akan selamat. Namun faktanya Kevin datang dengan bajunya yang ia jadikan sebagai parasut. Lalu mereka bertiga diberi sebuah penghargaan oleh Ratu Elizabeth. Bob mendapatkan mahkota untuk boneka beruangnya, Stuart yang mendapatkan gitar impiannya, dan Kevin yang dijadikan ksatria oleh Ratu. Namun Kevin merasa hampa dan dia merasa ada yang kurang. Di tengah-tengah perayaan, Ratu sadar bahwa mahkotanya hilang. Dan yang mencurinya adalah Scarlet lagi. Namun saat sedang kabur berlari, ada yang menembak Scarlet dan Herb menjadi beku. Dan pelakunya adalah Gru. Dia merebut mahkota itu dari tangan Scarlet, lalu Kevin dan Minion dan yang lainnya menyebut Gru sebagai mini boss, yang kemudian mereka pun mengejarnya. Sebelum meninggalkan tempat itu, Bob memberikan mahkota beruangnya pada Scarlet. Jadi daripada nggak dapat sama sekali, Scarlet akhirnya punya mahkota walaupun kecil. Lalu para minion pun mendapatkan bos baru yang jahat, licik, dan despicable pokoknya. Dan setelah itu, film ini pun selesai.